Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Mahmudah akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hakikat, Sifat, dan Fungsi Bahasa. Yang pertama ada pengertian bahasa. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa dapat diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Lalu ada sifat bahasa. Ada 11 sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Sebagai sebuah sistem, bahasa juga sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak ataupun sembarangan. Sedangkan sistemis berarti bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem. Lalu sifat bahasa yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol dengan pengertian yang sama. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam kegiatan ilmiah dalam bidang kajian yang disebut ilmu semiotika atau semiologi, yang artinya ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Lalu sifat bahasa yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi yang dimaksud pada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, ide, ataupun suatu pikiran. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Sifat yang kelima, bahasa itu arbitrer. Yang dimaksud dengan arbitrer dalam bahasa itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam, sifat yang keenam yaitu bahasa itu konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Dalam hal ini berarti terjadi kesepakatan di dalam masyarakat tentang penggunaan bahasa. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Produktif maksudnya, meskipun bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang kedelapan, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu, jika bahasa dikatakan unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Yang kesembilan, bahasa itu universal. Maksud dari universal adalah ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Yang kesepuluh, bahasa itu dinamis. Karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah, maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa itu disebut dinamis. Dan yang terakhir adalah bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat
Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. Anggota masyarakat bahasa itu ada yang berpendidikan dan ada yang tidak. Ada yang tinggal di kota, juga ada yang tinggal di desa, dan sebagainya. Oleh karena latar belakang dan lingkungannya yang tidak sama, maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam, di mana antara variasi atau ragam yang satu dengan yang lain seringkali mempunyai perbedaan yang besar. Lalu selanjutnya fungsi bahasa. Menurut Halliday, ada 7 fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi instrumental, melayani pengelolaan lingkungan dan yang menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Lalu yang kedua ada fungsi regulasi, bertindak mengawasi serta mengendalikan berbagai peristiwa. Yang ketiga, fungsi pemberian, penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, atau dengan kata lain menggambarkan, memberikan realitas yang sebenarnya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi interaksi, bertugas menjamin dan memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi interaksi sosial. Fungsi yang kelima yaitu fungsi personal, artinya memberi kesempatan kepada seorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Yang keenam, fungsi heuristik, melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mempelajari seluk-beluk lingkungan. Fungsi heuristik seringkali dalam bentuk-bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban. Yang ketujuh, ada fungsi imajinatif, yaitu melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif, mengisahkan cerita-cerita, dongeng, menulis novel, dan membacakan lelucon. Lalu selanjutnya, dasar dan motif pertumbuhan bahasa. Dalam garis besarnya, dapat berupa alat komunikasi, alat untuk menyatakan ekspresi diri. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan cara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Lalu kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenal segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Ia mencoba menyesuaikan dirinya atau adaptasi dengan semuanya melalui bahasa. Dan yang keempat, kontrol sosial. Yang dimaksud kontrol sosial adalah usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Semua kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat disatukan dengan mempergunakan bahasa. Dalam mengadakan kontrol sosial, bahasa itu mempunyai relasi dengan proses-proses sosialisasi suatu masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.